Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Master Doi ya, khususnya bagi rekan-rekan guru yang statusnya ASN tentunya yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi gitu ya. Nah, kita sudah memasuki tahun 2024 dan tentunya bagi kita selaku ASN harus membuat sebuah rencana kerja ya untuk 1 tahun ke depan yang mana rencana itu nantinya akan dijadikan sebuah bahan evaluasi di kinerja pegawai ASN selama 1 tahun tentunya. Dan selain rencana kerja yang harus kita buat di kinerja bkn.go.id tentunya di PMM juga kita sudah terintegrasi ya. Artinya kita harus juga mengerjakan pengelolaan kinerja yang ada di PMM itu sendiri gitu ya. Dan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana pentingnya pengelolaan kinerja guru di PMM ini sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut saja ya sebelum mengerjakan pengelolaan kinerja guru di PMM ini tentunya ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan ketahui juga gitu ya. Jadi em, yang pertama adalah rekan-rekan harus mempelajari dulu ya apa itu RHK, kemudian bukti dukung dari RHK itu seperti apa, kemudian poin yang didapatkan dari RHK itu berapa gitu ya. Dan rencana hasil kerja ini untuk di PMM itu dibagi dua bagian untuk 1 semester 1 dan untuk semester kedepannya gitu ya. Jadi untuk semester kedua di tahun anggaran 2024 dan semester 1 di tahun anggaran 2020 semester 1 gitu ya. Tahun ajaran 2024-2025 gitu ya. Nah, rekan-rekan, apa yang harus pertama kita lakukan? Tentunya tadi sudah saya katakan bahwa di dalam menyusun RHK ini, rekan-rekan harus tahu dulu RHK-nya seperti apa gitu ya. Nah, kurang lebih di dalam pengelolaan kinerja guru di PMM ini ada 35 rencana rencana hasil kerja yang harus diteliti gitu ya, harus dipelajari gitu. Dan tidak semua 35 RHK itu harus kita lakukan gitu ya. Dan di sana terbagi menjadi dua, yaitu ada RHK utama dan ada RHK tambahan. Nah, untuk RHK utama itu ada poinnya, sedangkan RHK tambahan itu tidak ada poinnya, tetapi nanti terakumulasi menjadi poin penting di dalam rencana hasil kerja untuk tambahan di bukti dukung gitu ya. Nah, rekan-rekan ya, kita langsung saja menganalisis dulu ya. Jadi sebelum mengerjakan ke lanjut rencana kinerja di sini ya rekan-rekan juga harus memberi ciri gitu ya, kegiatan-kegiatan mana saja yang akan dilakukan gitu ya. Nah, saya sudah membuat di sini matrik gitu ya, matrik untuk RHK tahun 2024 yang ada di PMM ini gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja di PMM itu sudah diatur di dalam Perdirjen GTK nomor 7607 garing B titik B1 garing HK titik 03 garing 2023 bahwa di sana Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Itu ya tercapai gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan ekspektasinya di bawah gitu ya, jadi itu tidak tercapai. Nah, jika kurang, mohon didiskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga gitu ya. Jadi yang terpenting di sini adalah ada 32 poin untuk rekan-rekan yang harus dimiliki di dalam penyusunan RHK
yang akan dilaksanakan 1 tahun di tahun 2024 semester 1 gitu ya. Nah, nanti di semester 1 tahun ajaran 2024-2025 ya, itu rekan-rekan nanti akan membuat lagi RHK-nya yang sama minimal itu adalah 32 poin. Nah, pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya, gitu ya. Nah, alurnya rekan-rekan itu adalah yang pertama harus cek RHK-nya dulu, ya. Kemudian, jadi kalau langsung rekan-rekan ke sini, ya, itu agak sedikit pusing juga, gitu ya. Ada sedikit bolak-balik kerja tangan kita untuk mengklik kegiatan apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau rekan-rekan di sini hematnya adalah cek RHK-nya dulu gitu ya. Nanti RHK-nya saya sebar di deskripsi video ini gitu ya. Nah, kemudian di sini setelah cek RHK, apakah kita memiliki RHK tambahan atau tidak gitu ya. Nah, nanti kita lihat saja. Kemudian setelah mengecek RHK, kita juga cek bukti dukung ya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah rencana hasil kerja gitu ya, nah nanti rekan-rekan juga harus dipikirkan bukti dukungnya gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah cek poin. Poin dari setiap RHK tadi sudah dijelaskan adalah memiliki poin yang berbeda ya berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Kemudian jika rekan-rekan sudah menentukan RHK minimal 32 poin gitu ya. Nah, rekan-rekan baru masuk ke PMM ini gitu ya, masuk ke PMM ini, klik lanjut rencana kinerja, nanti pilih sesuai dengan RHK yang rekan-rekan di checklist atau dibuat gitu ya. Nah, itu alurnya supaya rekan-rekan lebih terurut gitu ya, lebih mudah di dalam mengerjakan pengelolaan kinerja berdasarkan PMM ini gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat gitu ya. Nah, untuk yang poin pertama itu adalah poin A, ini ada LHK utama, ini poinnya berapa, bukti dukungnya apa saja, kemudian target kuantitasnya itu berapa kegiatan, dan waktunya itu berapa, gitu ya. Nah, kita cek saja nomor satu untuk ini RHK utama itu adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, mata karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, ini adalah poinnya 4, bukti dukungnya adalah cukup sertifikat saja, gitu ya. Kemudian ini target kuantitasnya adalah satu kegiatan. Nah, jika rekan-rekan itu merencana dua kegiatan, maka poinnya di sini menjadi 8, gitu ya, dalam satu semester. Jadi kalau rekan-rekan itu nanti dari 35 RHK ini pilih saja nantinya gitu ya, sehingga rekan-rekan bisa dengan sedikit RHK tapi poinnya lebih besar gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, ini adalah RHK-nya itu meningkatkan kompetensi melalui peran peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, ini juga adalah poinnya 4. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Dan di sini target kuantitasnya saya beri contoh adalah satu kegiatan. Kalau di sini dua kegiatan, rekan-rekan pasti poinnya menjadi 8. Ya, ini RHK yang kedua. Kemudian RHK yang ketiga ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Nah, poinnya di sini sudah agak besar gitu ya dari 4 poin menjadi 6 poin dan bukti dukungnya pun di sini tidak sertifikat saja, tapi di sini adalah berupa laporan, gitu ya. Nah, di sini target kuantitasnya satu kegiatan. Kalau di sini ada dua laporan atau dua kegiatan, maka di sini poinnya adalah 12. Ya, jadi kalau rekan-rekan dalam satu semester melaksanakan atau membuat rencana hasil kerja
nomor tiga ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penilaian cerita praktik yang dihasilkan guru dalam satu semester dua kegiatan, maka poinnya itu sudah menjadi 12 poin gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Nah, di sini juga 6 poin gitu ya. Kalau satu kegiatan, kalau 2 poin 12 kegiatan 12 apa 2 kegiatan 12 poin. 3 kegiatan ya 3 kali 6 18 poin. Nah, ini bukti dukungnya adalah berupa laporan dan waktunya adalah satu semester. Kemudian di sini untuk RHK yang kelima meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurmer dan atau perencanaan berbasis data atau PBD gitu ya. Nah, ini poinnya adalah cukup besar juga, ada 8 poin ya. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Ya, kemudian target kuantitasnya adalah satu kegiatan. Kalau dua berarti 16 ya dalam satu semester. Selanjutnya, poin yang keenam itu adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ya, jadi ada pelatihan. Di sini poin pentingnya adalah pelatihan atau BIMTEK, bimbingan teknis itu ya yang memperoleh sertifikat bidang pendidikan. Nah, ini poinnya 8, kemudian bukti dukungnya adalah sertifikat gitu ya. Jadi tidak ada bukti dukung yang lain. Nah, kemudian di poin ke-7 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetisi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini juga adalah 8 poin ya. Kemudian di sini eh, bukti dukungnya adalah sertifikat topik dan ini sudah dijelaskan di RHK bahwa di sana adalah pelatihan mandiri atau di PMM gitu ya. Kemudian di kegiatan 8 melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan komunikasi kepada guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Nah, ini poinnya juga menjadi besar gitu ya. Dan ini cukup bagus juga bagi rekan-rekan guru yang sudah berstatus sebagai pengajar praktik atau PP gitu ya. Nah, ini poinnya sudah 12, jadi tinggal nambah 20 poin lagi gitu ya. Nah, ini bukti dukunya adalah sertifikat. Nah, jadi untung sekali bagi rekan-rekan guru atau kepala sekolah yang sudah berstatus sebagai PP gitu ya. Jadi poinnya sudah mendapat 12 poin. Kemudian yang ke-9 meningkatnya kompetisi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan sebagai guru dan atau kepala sekolah. Ini juga adalah 12 poin, namun bukti dukungnya itu adalah berupa cerita praktik yang telah terbit di PMM gitu ya. Nah, ini satu kegiatan dalam satu semester. Kemudian di 10 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Nah, ini berupa piagam, bukti dukungnya, poinnya adalah 12 dalam satu kegiatan. Kemudian untuk yang ke-11, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Nah, jadi di sini juga bagi rekan-rekan yang mungkin ini menjadi poin penting gitu ya, karena dengan satu RHK ini bisa mendulang poin 24 ya. Jadi kalau kita menuju ke minimal 32, kita butuh 8 poin lagi gitu ya. Dan di sini menjadi penyusun perangkat ajar. Tapi perangkat ajarnya yang telah terbit di PMM. Jadi bukti dukungnya itu ya. Nah, ini 24 poin dalam satu kegiatan. Kemudian di poin ke-12, meningkatnya kompetisi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Ini juga 24 poin dan bukti dukungnya itu hanya sertifikat saja ya. Kemudian di sini di poin ke-13 RHK-nya itu adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik
Baik. Nah, ini cukup besar. Poinnya adalah 36 poin, gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan punya kompetensi ya melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar ya seperti apa ya MGMP misalkan gitu ya. Komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan beri praktik, tetapi di sini harus bersertifikat gitu ya. Nah, baru poinnya adalah 36. Jadi, kalau misalkan penggerak kuis belajar tetapi tidak memiliki sertifikat, maka poinnya tidak akan ada gitu ya. Walaupun kita sudah mencantumkan RHK tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada poin yang paling tinggi yaitu 128 gitu ya. Nah, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial sekolah ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak. Nah, ini juga sudah menjadi poin penting juga bagi rekan-rekan guru penggerak ya. Jadi eh, tadi minimalnya itu 32 poin. Bukan berarti rekan-rekan itu sudah cukup dengan program guru penggerak atau PGP itu sendiri. Nah, ya, jadi jangan ada pikiran bahwa kita itu sudah melebihi nilai minimal, yaitu 128 poin bagi rekan-rekan guru yang sudah statusnya eh, PGP gitu ya atau GP guru penggerak. Nah, ini 128 yaitu didukungnya adalah sertifikat. Nah, tetapi ya rekan-rekan juga harus melihat kegiatan-kegiatan lain yang mana kegiatan-kegiatan tersebut adalah dapat meningkatkan kompetensi gitu ya. Walaupun di sini sudah mendapatkan poin di guru penggerak itu ada 128 ya. Tadi kan di sini jika kurang mohon didiskusikan, jika lebih ekspektasi atasan semakin lebih baik juga gitu kan. Nah, jadi tidak harus merasa cukup dengan poin 128 gitu ya. Nah, kemudian di poin selanjutnya adalah ada LHK tambahan. Nah, LHK tambahan di sini adalah yang pertama di semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah atau pengelola BOSP gitu ya. Nah, jadi di sini di poinnya tidak ada, tetapi bukti dukungnya di sini harus disertai dengan SK, laporan dan SK. Nah, ini untuk bendahara sekolah atau pengelola BOSP. Selanjutnya adalah hanya untuk SMP, SMA, SMK. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Wakasek gitu ya. Kurikulum, kesiswaan, kemudian humas, kemudian sarana prasarana. Itu memiliki sebuah jabatan yang mana di sini dapat mendukung di dalam kinerja seorang guru ya. Di sini bukti dukungnya adalah laporan disertai SK atau surat tugas. Kemudian di sini RHK yang ke-17 adalah hanya untuk SMK, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala program pelatihan satu pendidikan. Ini juga laporan disertai SK atau ST. Nah, untuk tugas tambahan ini kesemuanya itu ada bukti dukungnya adalah laporan disertai dengan SK atau surat tugas. Jadi semua tugas tambahan itu bukti dukungnya adalah laporan dan SK gitu ya. Nah, kemudian yang 18, semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan. Kepala perpustakaan. Kemudian di sini untuk SMP, SMA, SMK ya sebagai kepala lab, bengkel, unit produksi atau teaching factory satuan pendidikan ya. Kemudian yang selanjutnya ke-20 ini di tugas tambahan semua jenjang ya melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Ini juga laporan SK atau ST. Kemudian di SMP, SMA, SMK, ya meningkatnya kinerja satuan pendidikan sebagai wali kelas. Juga di sini
disertai SK atau ST. Kemudian masih SMP, SMA, SMK di sini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina OSIS ya. Jadi walaupun tidak ada poin, silakan masukkan saja di rencana hasil kerja atau RHK Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini karena di sini adalah menjadi sebuah poin juga ya, sebagai poin sebagai pengalaman juga gitu ya di dalam kinerja kita gitu ya. Kemudian di 23 semua jenjang meningkatnya kerjasama pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekskul. Ini juga laporan dan SK ya. Jadi eh, kalau di kemarin gitu ya. Nah, kalau di sini kita cek dulu di kinerja bkn.go.id emang tidak tidak usah dicantumkan begitu gitu ya. Karena kenapa? Nah, tidak ada poinnya itu, ya, tidak ada poinnya itu. Nah, ini biasanya tidak dimasukkan karena tidak ada poin dan nanti untuk kebutuhan misalnya peningkatan jabatan gitu ya atau naik tingkat itu juga tidak akan berpengaruh gitu ya. Nah, tetapi di sini di PMM itu menjadi salah satu poin penting juga gitu ya karena di sana merekam jejak kita sebagai guru ya memiliki tugas dan apa tugas pokok gitu ya sebagai guru dan tugas tambahannya seperti apa. Gitu. Nah, kemudian di yang selanjutnya di sini adalah semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator PKB ya. Kemudian pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator PKG juga bisa tadi Pak PKB ini PKG. Kemudian di sini di SMK menjadi koordinator bursa kerja khusus BKK pada SMK gitu ya. Kemudian 27 meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Guru piket juga silakan masukkan. Di SMK di sini ada tugas tambahan sebagai ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama atau LSPP kelas 1. Nah, ini bukti dukungnya juga sama ya. Ini laporan disertai SK atau SD. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru. Nah, PKG yang diberi tugas tambahan ya untuk membantu kepala sekolah dalam penilaian kinerja guru atau PKG juga bisa dimasukkan ya di sini ya melakukan supervisi itu ya misalkan seperti itu. Nah, ini juga ada laporan dan SK. Kalau tidak ada SK ada SK-nya tinggal minta saja ke atasan kita ya. Nah, kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat nasional. Ya, jadi pengurus organisasi atau APG ya, Asosiasi Profesi Guru Tingkat Nasional juga dimasukkan. Kalau emang pengurus gitu ya. Kemudian di provinsi juga sama. Di kabupaten juga sama silahkan masukkan ya. Kemudian yang 33 meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ya, jadi menjadi tutor ya dalam PJJ itu silakan. Kemudian di sini ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jika masuk ke dalam sebuah tim PPPK, ya silakan rekan-rekan juga tambahkan di dalam RHK tambahan. Ya, 35 dan terakhir di sini adalah semua jenjang baik SD, PAUD ya, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ya, dan sebagainya, gitu ya. Itu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator dapodik atau data pokok pendidikan. Nah, ini juga dibuktikan dengan SK dan laporan. Ya, nah itu rekan-rekan atau guru-guru yang mana
rekan-rekan ya harus diperhatikan poin-poin mana atau RHK-RHK mana yang mungkin kita perlu lakukan untuk satu semester ke depan di semester 2 tahun ajaran 2023-2024 ya. Dan khususnya bagi guru yang sudah guru penggerak tadi memiliki poin penting yaitu 128 poin dan tentunya itu sangat jauh dari minimal yaitu 32, tetapi tetap ya sebagai guru itu tidak hanya cukup dengan poin GP saja tetapi ada tugas-tugas yang lain yang perlu rekan-rekan jalani gitu ya. Jadi eh, kita mah sudah punya poin 128, nggak usah kegiatan yang lain, itu nggak seperti itu rumusnya gitu ya. Nah ini sesuai dengan Perdirjen atau Peraturan Direktorat Jenderal Guru Tenaga dan Kependidikan itu nomor sekian di sana, silakan di searching saja gitu ya. Apa pesan dari Perdirjen GTK tersebut gitu ya. Nah, nanti kalau sudah rekan-rekan sekalian itu apa mengetahui beberapa RHK dan rekan-rekan mengambil beberapa RHK gitu ya. Oh, jadi RHK ini nih saya akan masukkan RHK ini, saya akan masukkan RHK ini, saya akan masukkan. Jadi sudah dikasih ciri RHK-nya nanti eh, matrik RHK-nya saya di share ya di deskripsi video ini supaya rekan-rekan bisa lebih mudah dalam menganalisis RHK yang ada di PMM itu, gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan langsung ke PMM yang ini, gitu ya, itu agak kesulitan karena harus bolak-balik, gitu ya. Nah, nanti saya akan kasih RHK yang berupa file, berupa Excel-nya, gitu ya. Nah, itu ya rekan-rekan bagaimana terkait dengan pengelolaan kinerja ASN di PMM gitu ya. Untuk selanjutnya silakan rekan-rekan kita sharing saja di kolom komentar ya supaya lebih akrab gitu. Kita sharing saja sehingga kita menjadi lebih leluasa, lebih paham gitu ya, lebih dapat pesannya ketika kita bisa sharing satu sama lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.